الله والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين bibarakati wa bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, kita dapat berjumpa dan bertemu di tempat yang tidak kita rencanakan ini. Namun demikianlah takdir dan izin Allah turun pada keluarga yang kita cintai. Salawat dan salam teriring pula kehadiran Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati sahibu ta'aziyah, keluarga pemangku duka, Bapak Imam Masjid yang tadi sudah memimpin pembacaan doa yang dikhususkan kepada almarhumah. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama pula yang sudah menyampaikan kakek daripada almarhumah, semua wakili keluarga, Bapak Imam, para pengurus, para ibu-ibu majelis ta'lim, para tetangga-tetangga yang hadir. Kita berdoa semoga kita semua diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan dan dipelihara dari segala hal-hal yang buruk. Insyaallah dengan kehadiran kita di tempat yang sederhana ini, walaupun panas, tapi ada janji Nabi kepada kita yang hadir ataupun yang belum sempat hadir tapi ada niat untuk hadir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan, "May yata'azza akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulal karamah yaumal qiyamah." Siapa yang mendatangi duka saudaranya, maka Allah akan memberikan dia pakaian kemuliaan di hari kiamat. Di hari itu manusia bangkit tanpa busana. Bapak Ibu yang saya hormati, ini baru yang hadir. Bagaimana dengan yang mendoakan? Ini baru yang hadir. Bagaimana dengan yang mendoakan? Quran surat Yunus ayat 87 dan 88. Allah Jalla Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudilluka an sabilik. Rabbana atmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. 87 Yunus 88. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Artinya, dan ketika Musa berdoa kepada Tuhannya, Tuhan, telah kau berikan kekayaan dan kekuasaan kepada Fir'aun. Dengan kekayaan dan kekuasaan itulah Fir'aun dan pengikutnya tersesat dari jalanmu, menjadi pembangkang dan durhaka kepada engkau. Tuhan, kata Musa, musnahkan Fir'aun dan pengikutnya. Ikutkan juga dimusnahkan pula harta dan segala upaya yang dia telah upayakan. Karena sesungguhnya sampai kapanpun Fir'aun tidak akan pernah percaya kepada engkau. Apa kata Allah? Dalam Quran surat Yunus ayat 88, Allah berfirman, "Fala
Qad ujibat da'watukuma. Kalau begitu, doamu berdua kami terima. Dan jangan beristiqamahlah kamu dengan tetap mengajak kepada kebaikan Fir'aun dan pada pengikutnya. Dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan orang yang tidak ada pengetahuan apa-apa. Para ulama, para mufassir mengatakan yang berdoa panjang lebar adalah Musa. Tapi dalam Quran ayat berikut 88 Allah mengatakan telah diterima doa kamu berdua. Ini menunjukkan bahwa Musa mengucapkan lafaz doa, di sampingnya berdiri saudaranya Nabi Allah Harun mengaminkan doa itu. Maka Allah mengatakan telah diterima doamu Musa, demikian pula aminnya Nabi Harun. Makanya itu MC bilang, kalau Ustadz lagi ceramah, jangan kesana kemari, atur piring, urus dos. Kenapa? Kadang-kadang Allah datangkan nasihat dengan dua cara. Pertama, seperti yang saya lakukan hari ini. Dan kalau ini tidak mempan, Allah akan datangkan nasihat yang kedua. Namanya sakit yang mengantarkan kepada kematian. Dulu ketika sehat, ustadz dan imam hanya disapa sekali-kali. Namun ketika sakit, imam dan ustadz menjadi kebutuhan. Betul? Ustadz, Assalamualaikum. Pak Imam, Assalamualaikum. Biasa. Ustadz dan imam belum ada makna apa-apa. Tapi ingat, ketika ajal telah mendekat, ustadz dan imam akan menjadi pembesar yang kau butuhkan dikala kau sehat, penguasa yang kau cari. Jelas? Kira-kira saya mau tanya, kalau ibu Susaki Barat nafas kurang satu-satu, mau cari wali kota? Baik kemari wali kota. Hah? Mau panggil pas apa? Hah? Panggil pas apa ibu? Panggil Pak Ketua Majelis Taklim. Mau panggil bendahara Majelis Taklim? Tidak. Makanya Pak Ustadz dan Imam tidak perlu kaya. Mereka perlu doa. Walaupun tidak perlu doi. Sepaham? Kalau imam baca doa, keluarga yang punya hajat duduk dan aminkan. Jangan sampai Pak Imam sudah diundang, Ustadz sudah baca doa, Pak Imam sudah dikasih makan, Ustadz sudah kenyang, pulang diantar kasih amplop. Kau yang punya hajat tidak dapat apa-apa. Yunus 88:87. Jelas? Satu. Alhamdulillah tidak ada apa-apa di meja. Biasa hari ke-7 begini, biji mata sudah di meja. Ini Ustaz lama sekali, mau juga saya doa makan. Boleh tambah Ibu? Baik. Sedangkan suruh kita tambah, apalagi minta. Sampai di mana tadi? Ya? Itu yang pertama. Setiap ada hajat apa saja, mau akikah, mau syukuran, mau takziah, mau selamatan, Anda yang punya hajat, duduk dan aminkan doa imam atau ustadz yang membacakan untukmu dan untuk mereka. Jangan pernah kau anggap remeh arti doa. Karena semua rata-rata yang faham agama dan yang tidak faham agama ketika mati, dorang cari mana imam, mana ustadz. Berarti yang dia mau cari dorang pedoa, bukan dorang pedoi. Betul? Setuju? Bilang Jokonya setuju. Tidak apa-apa. Orang berbeda hari ini. Nanti Susaki baru orang sependapat. Itu yang pertama. Pertama terus ini belum ada yang kedua. Baru yang pertama kedua. Hidup bertetangga adalah ukuran keadaan kita di akhirat di yaumil mahsyar, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Idza athna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin. Wa idza athna 'alaika jiranuka annaka fa anta musi. Bila tetanggamu mengatakan engkau orang baik, yakinlah di hadapan Allah pun engkau kelak akan disebut orang baik. Namun bila tetanggamu mengatakan engkau orang buruk, maka engkau pun di hadapan Allah buruk pula adanya. Mari orang lihat orang baik dan orang buruk, kata hadis dan kata Quran, bagaimana cara matinya. Mau hadis dulu atau Quran? Ibu,
Ini cara mati orang baik dan orang buruk. Ibu mau saya bawa hadisnya dulu atau ayatnya langsung? Ya. Halo. Mau ayat apa hadis? Nggak usah dengar, tidak apa-apa. Kita tidak butuh orang mendengar, tapi agama butuh orang yang backing. Kalau cuma dengar, semua berdengar. Betul tidak? Mari kita lihat. Kata Quran. Quran surah Fussilat ayat 29. Catat. Ini tentang orang buruk yang mati. Kalau orang bisa bilang mati, jangan bilang wafat. Bila perlu bilang mampus. Kenapa begitu Ustaz? Ya, wajar dia menerima kehinaan karena hidupnya penuh dengan keburukan. Tuhan saja menghina dia. Fussilat ayat berapa Ibu? 29. Wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Dan ingatlah ketika orang-orang yang hidupnya hanya tahu durhaka, tidak pernah tahu taat. Ketika mereka telah berhada di hadapan Allah Jalla Jalaluh, dia berkata kepada Tuhan, Rabbana Tuhan, arinal ladzina adallana minal jinni wal insi, nampakkan dan datangkan kepada kami dua makhluk yang gara mereka kami tersesat. Dari kalangan jin dan kalangan manusia. Naj'alhuma, kalau orang engkau datangkan Tuhan, orang mau injang-injang, kata orang yang durhaka. Kenapa? Biar mereka juga jadi hina sama seperti kami yang hina hari ini. Fussilat 29. Mau bikin apa kalau orang datang? Kita mau injang-injang. Itu kata injang-injang dalam Quran itu ada. Bukan cuma nanti orang mabuk baru tahu injang-injang. Nah, itu orang durhaka. Siapa mereka yang durhaka? Pertama, tidak mau sholat. Yang kedua, ada kebaikan, tidak mau mengerjakan kebaikan, apalagi ikut terlibat dalam kebaikan. Itu sudah tanda-tanda. Tanda-tanda bisa-bisa jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Fussilat berapa Bu? 29. Sekarang orang baik. Fussilat 30. Pokoknya ikut ayat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami dan dia istiqamah dengan apa yang dia katakan. Artinya ketika Allah bilang salat, dia salat. Ketika Allah bilang puasa, dia puasa. Ketika Allah bilang tinggalkan maksiat, dia tinggalkan maksiat. Orang seperti ini, tatanazzalu alaihimul malaika. Jangankan di hadapan Allah yaumul mahsyar nanti, masih nafas masih ditarik 1-2 kali tarikan, malaikat sudah turun memberi dia kabar gembira. Allah takhafu, jangan takut kau tinggalkan dunia ini. Jangan pernah bersedih dengan apa yang kau usahakan dan kau dapati. Jangan. Kami malaikat diutus Allah untuk memberi kabar gembira kepada engkau. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau wahai hamba Allah, karena Tuhan telah mempersiapkan surga sebagai janjinya. Makanya itu orang baik dia mati tenang. Tenang. Orang baik rata-rata kalau dituntun dengan kalimat talqin, mereka tidak segera ikut. Orang baik ini, la ilaha illallah, dia diam. Dia menghayati kalimah yang dia lahir dengan kalimah itu ia disambut. Dan ketika hidup, salat, as-salatu la ilaha illallah. Salat itu adalah la ilaha illallah. Dan ketika mau wafat, kalimah itu pula yang diingatkan oleh saudaranya. Yaitu apa? Talqin namanya. La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir nafasnya kalimat la ilaha illallah, jadi ucapannya, surga telah menantinya. Ya tidak gampang Pak, Bapak mengucapkan di kala sakarat kalimat yang singkat, ringan dan mudah di kala sehat. Waktu sehat, ada zikir, dia tidak ikut.
Orang ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ada bakuku di sebelah. La ilaha illallah, Allah. Tampik kalimat-kalimat itu. Nanti di akhir hidupmu baru kau tahu kalimat ringan terasa berat. Karena amalah yang membuat la ilaha illallah jadi ringan. Bisa difaham? Kenapa? Quran mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Katakan wahai Muhammad, suruh mereka berbuat kebaikan. Bila itu yang mereka lakukan, Allah, Rasulnya dan orang beriman akan menjadi saksi tentang amal kebaikan yang kau buat. Kenapa Allah bilang al-mu'minun sebagai saksi? Bukan al-muslimun, ibu. Karena orang Islam belum tentu apa yang orang bikin baik, orang nilai baik. Tapi kalau orang beriman, tetap semua dia lihat baik. Makanya mau cari tahu tuh orang Islam dengan tuh orang mukmin, cari lihat di majlis taklim. Cari lihat di masjid. Cari lihat di tempat-tempat kebaikan. Nanti dapat nampak di situ mana mukmin dan mana muslim. Kalau muslim, banyak bicara jahat apa orang. Kalau muslim, rata-rata orang bikin baik, dia orang pertama yang jadi penghalang. Al-muslimun mahjub bil muslimin. Orang Islam menjadi penghalang bagi orang Islam lainnya. Berarti muslim, belum mukmin. Makanya Quran tadi mengatakan, katakan wahai Muhammad, berbuat kebaikan sekalipun orang muslim mengatakan itu belum tentu baik. Jadi orang ini muslim, cari teman yang mukmin, bukan sekedar muslim. Kalau teman yang mukmin, tetap dia mengajak kita untuk selalu berbuat kebaikan. Kalau belum sempat, mengarah kepada kebaikan. Itu mukmin namanya. Tapi kalau muslim, sudah, nggak beki, nanti kita bawa dia. Setelah sakit hati, dia ambor, dia viralkan itu. Itu muslim. Betul tidak? Makanya kalau mau cari yang asli, betul-betul asli, cari di majlis taklim. Cari di masjid. Kenapa? Karena di tempat ibadah dan orang yang merasa beribadah, itulah target operasinya syaitan. Syaitan tidak perlu repot-repot cari pemain kiu-kiu. Syaitan tidak perlu capek-capek cari penyambung ayam. Kenapa? Biar tidak diajak, orang sudah jadi pengikut. Quran surah Az-Zukhruf ayat 36, catat. Az-Zukhruf ayat 36, apa dia katakan? Allah katakan, qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Surat Qaf ayat 8. Surah Az-Zukhruf ayat 36 Allah berfirman, "Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang suka berpaling dari nasihat ajaran agama, Allah akan jadikan syaitan menjadi kawannya dan syaitan akan membimbing dia sampai akhir hayatnya. Karena tidak ada niat untuk menjadi baik. Syaitan, Allah sudah bilang, baca itu Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Syaitan yang akan menjadi kawannya. Nuqayyid lahu, kami biarkan syaitan menjadi kawannya. Siapa syaitan ini? Tadi sudah disebutkan Fussilat ayat 29. Orang-orang durhaka berkata, Tuhan, datangkan dua makhluk yang bikin kami rusak dari kalangan jin dan kalangan manusia. Dari kalangan jin, asam urat dia bilang talibago, orang punya. Padahal dia yang golojo. Sambarang dia makan. Asam urat. Dia bilang talibago. Oh ini yang sanang pak kita di pasar. Dia kalau kita lewat, dia juga agak miring begini. Padahal kasihan dia agak miring begini karena dia silau. Karena negatif thinking, dia penyakit, orang lain jadi sasaran. Betul tidak? Itu dari kalangan jin yang bikin manusia jadi sesat. Terpaksa cari dukun. Pulang kampung halaman. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ini talibago. Kebetulan dukun yang dia datangi, dukun yang tidak pernah sholat. Dukun yang tidak tahu apa-apa. Dukun bilang, Uti, ini nganape Birman yang baking ini.
Ngana Firman ini, dia begini. Sedangkan dia nak bilang dia percaya, apalagi bilang. Betul tidak? Betul tidak? Dia bilang kalau begitu, kasih pulang. Dukun bilang kasih pulang pas apa? Ini cara syaitan menyesatkan manusia. Karena syaitan dari kalangan jin. Wal janna khalaqnahu min naris samum. Min qablu min naris samum. Dan kami jadikan syaitan itu dari bangsa jin sebelum engkau manusia. Quran mengatakan begitu. Sekarang, dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia, pertama, itu yang selalu babise-bise. Mari Joko. Nganak orang di rumah-rumah terus. Mari. Kita ini untuk minum cap tikus. Cuma 3 dimensi. Sekurang sama. Hah? Ustaz kita baru mau belajar ke siang. Apa? Bir bintang. Ustaz tahu bir bintang cuma 7%. Bir bintang cuma 7% Ustaz DP alkohol. Hah? Cuma 7%. Orang Pak, nyak mau langsung banyak DP persen. Dari 7 dulu baru dia ke atas. Nyak ada tuh 7 ke bawah. Kalau cap tikus dan kawan-kawannya. Hari ini 7%. Besok dia naik bir bintang. Berapa persen bir bintang? Ayo, berapa persen? Coba itu yang laki-laki belakang. Berapa persen bir bintang? Bir itang. Jawab Jo, harat semua nguni di belakang ini dia. Kalau kita mau bilang lagi, dong bilang berarti Ustaz pernah. Biar Jo nyerap apa. Pertama bir putih, dia naik di bir hitam. Setelah mulai sadap, tanduai. Kita hafal semua itu. Kenapa? Banyak di kampung halaman. Setelah tanduai, dia pindah di sebelah. Apa itu? Tambah gingseng. Dia pergi di tanpa produksi di daerah Motoling. Di situ ada cakram. Mana kita tidak tahu. Kita baru pulang dari sana ke Lamaring. Ada besi putih. Cakram 70%. Besi putih katanya 80%. Tapi kita tanya tuh yang menjabeking, dia bilangnya ada 80%. Mati. Begitu dia meningkat. Setelah dia stabil di 70%, maka tanda-tanda pertama orang yang sudah jadi 70%. Kita tanya yang pernah mabo-mabo. Kita ngoni kalau minum kalau nyenak bakuku ngoni asa sanang. Bukan Ustaz, rasa panas di sini. Nanti bakuku baru bakurang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Pak Imam sama teman-teman tes. Kau mulia Pak Imam tuh kita yang bakuku lebih dulu. Betul tidak? Siapa mau? Kami tidak mau. Kenapa? Kenapa kami tidak mau? Karena kami tidak biasa dengan cara seperti itu. Tapi Allah mau. Kau tantang Allah dengan kesombonganmu, Allah akan tampakkan kesombongannya itu kepada engkau nanti. Tapi Allah punya cara, orang tidak tahu caranya. Pertama, mulai jasaki-saki di sini. Buku-buku mulai karam. Cek asam urat tinggi. 1. Pun tidak taubat. Allah kasih naik level. Empedu mulai terganggu. Ginjal mulai rusak. Ini dampak minuman keras. Hanya untuk mau dapat sakit asam urat, supaya mau dapat ginjal, supaya mau dapat empedu, setiap hari Anda keluarkan uang ratusan ribu hanya untuk mengundang penyakit ini datang dalam diri. Bayangkan, asam urat dia beli. Ginjal dia bayar. Pas semua so datang, dia so habis doi. Andalkan BPJS pun bastor. Gara-gara so bayar cap tikus. Paham?
Terakhir. Ini Ustaz kalau bicaranya ada bikin sanang. Kalau kita nyak sanang. Terakhir ini. Baku ambil dua orang ini. Ini yang durhaka. Dengan yang bikin dia jadi durhaka, baku ambil. Quran surat Qaf ayat 27. Apa itu? Quran surat Qaf ayat 27. Dia bilang begini, perhatikan. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Tuhan, bukan kita yang bikin rusak pada dia. Dia kok memang mau. Ayat Quran surah Qaf ayat 27. Jangan Anda kira tidak, ada. Quran kutip perkataan orang yang sudah menyesal. Karena apa? Karena Allah sudah mulai berhitung-hitung. Yaumul mahsyar sudah selesai. Sekarang mari orang baku reking. Dulu apa kan ada bilang? Nah sekarang mana itu dia? Mana itu? Pandai bicara huang ngango. Mana itu yang huang ngango yang ada bilang mana? Sekarang orang baku reking. Iqra kitabak. Buka nganapi kitab amal. Kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Cukup dirimu yang akan menjadi saksi atas perbuatan maksiat yang kau lakukan sepanjang hidupmu. Asam uratmu akan jadi saksi. Kenapa kau asam urat? Terlalu banyak alkohol. Ayat yang begitu, wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dari ujung rambut sampai ujung kakimu akan ditanya oleh Allah, sehingga tidak ada yang terlewati, termasuk asam urat. Penyakit bersaksi. Karena Quran mengatakan begitu, fi qulubihim marad, di hati mereka sudah ada penyakit, fazadahumullahu marada, tapi dia tidak mau bertobat, Allah tambah penyakit itu, dan penyakit itu akan bersaksi di hadapan Allah. Saya faham? Ada lagi asam urat. Galap-galap suka masjid. Asam urat akan bersaksi, ya Allah, dalam keadaan seperti ini pun dia ingat kepada engkau. Maka dengan sifat Rahman dan Rahimmu, ingatlah kepadanya. Jangan kira saya bicara ini sekarang-karang. Saya ambil Quran. Supaya tidak ada yang bilang Quran dhaif. Lanjut. Allah sudah lihat baku ambil antara yang durhaka dan yang bikin dia jadi durhaka. Allah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 28. La takhtasimu ladayya. Jangan ngoni dua baku ambil di muka saya, kata Tuhan. Qaddamtu ilaikum bil wa'id. Solala itu imam, itu ustaz. Siang malam dorang ajak manusia berbuat kebaikan dan tinggalkan dosa. Tapi kau anggap itu hanya ucapanmu saja. Maka hari ini bukan tempatnya kalian berdebat. Tapi tempatnya kau dan aku mulai berhitung-hitung, kata Allah. Betul saya itu ustaz? Biarnya nak betul juga kan mau mati. Yang durhaka dengan yang taat kan mau mati. Yang tidak ada itu yang taat mati lebih dulu, yang durhaka yang tidak mati-mati. Jangankan yang durhaka, hele guru kabel mar mati. So ada guru kabel yang tidak mati-mati? Yang tidak ada. Berarti tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Quran mengatakan, segala sesuatu yang tercipta akan musnah kecuali Tuhanmu yang kekal dan abadi. Oke, mari kita lihat. Itu proses orang yang baru mau mati. Orang yang bagus dengan yang durhaka. Sekarang orang mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Pak, mau pilih yang mana, Pak? Mau pilih yang bagus? Nyanda. Baking dulu, baru nanti Allah yang nilai. Bukan imam, bukan ustadz yang menilai. Allah. Saya tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih Muslim, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan begini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan, idza wudi'atil janazah, bila janazah telah diletakkan di atas keranda, fahtamalahar rijal fi a'na ala a'naqihim,
dan jenazah itu sudah diangkat, dipikul oleh para lelaki. In kanat salihatan, bila jenazah itu orangnya baik, dia berkata, qalat, jenazah orang baik berkata, rohnya berkata. Apa dia berkata? Qaddimuni, qaddimuni. Jangan ngoni kasih lama, cepat bawa di dalam kubur. Karena janji Allah dimulai di malam pertama ketika di barzah. Makanya banyak orang menangis waktu ada jenazah. Banyak orang mendoakan waktu ada jenazah. Kenapa? Karena dia masih berurusan dengan orang hidup. Tapi ketika yang hidup telah mengantarkan ia ke tepi lahat, maka itu urusan malaikat dan Allah Tuhan, bukan lagi urusan imam dan jamaah. Imam dan jamaah cuma sampai di liang lahat. Nabi mengatakan, in kanat salihatan qalat qaddimuni, qaddimuni. Bila dia yang mati adalah orang baik, ruhnya berkata, cepat, 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 jangan ditahang-tahang, bawa. Karena saya percaya Allah itu Tuhan yang maha benar janjinya. Inna wa'dallah haq, kata Quran. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Sedangkan janji caleg itu belum pasti. Sejelas, Pak? Ustaz, yang baik. Nah, kalau yang buruk, tenang, hadis belum habis. In kanat gairah salihatin. Tapi kalau yang mati bukan orang yang baik, apa dia berkata? Qalat, dia berkata, ya wailaha, cilaka, mampus mati kita. Rohnya berkata. Nabi mengatakan demikian. Ya wailaha, aina tadhabuna biha. Ngoni mau bawa ke mana ini jenazah? Rohnya bicara. Ngoni mau bawa ke mana ini jenazah? Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, kata Nabi. Teriakannya itu, segala sesuatu yang ada di alam mendengar teriakan si jenazah yang mati dalam keadaan buruk. Illal insan, kecuali manusia tidak dengar. Baru Nabi tutup dengan ucapan, lau sami'ahal insan lasa'id. Sekiranya manusia bisa dengar, manusia yang dengar akan tersungkur ketakutan karena dahsyatnya teriakan orang mati dalam keadaan buruk. Makanya itu yang selalu orang baca. Apa yang orang baca? Alaiha nahya, alaiha namut, wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang imam sambung dengan alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala mu'aminin. Orang ucapkan tiada Tuhan selain Allah. Imam mengatakan dengan kalimah la ilaha illallah kami hidup. Dengan kalimah la ilaha illallah kami lahir, dan dengan kalimah la ilaha illallah kami hidup, dan insyaallah dengan kalimah itu pula kami akan mati dengan kalimah la ilaha illallah. Baru jamaah lagi dengar imam bilang begitu, jamaah mengatakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah dengan kalimah itulah, dengan kalimah itu ya Allah bihusnul khatimah. Kau tutup hidup kami dengan hidup yang baik. Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, sebagaimana kata Nabi, siapa yang menutup akhir hidupnya dengan kalimah la ilaha illallah, surga sebagai gantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.